Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Sumiati dengan NIM 51121919104 dan rekan saya Rifainan Latifah dengan NIM 51121911013. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemasaran sosial mengenai merokok di bawah umur untuk memenuhi salah satu tugas manajemen pemasaran organisasi non-bisnis. Selanjutnya di sini terdapat masalah atau perilaku negatif yang kami temukan pada anak-anak di bawah umur dengan lingkup lingkungan di Kampung Citaman RT 3 RW 4 di Kelurahan Cigugur Tengah. Adapun masalahnya di sini terdapat rendahnya akan kesadaran kesehatan pada diri mereka sendiri. Mereka melakukan hal merokok tersebut dikarenakan timbulnya rasa percaya diri yang tinggi dan diri anak tersebut dalam menunjukkan kepribadiannya sebagai seorang laki-laki. Remaja-remaja ini pun merokok jika mereka bergaul dengan teman-teman yang merokok juga. Jika mereka tidak bergaul dengan teman-teman yang tidak merokok, maka mereka pun tidak akan ikut-ikutan merokok. Nah, di sini kita tahu ya bahwa pemilihan teman merupakan hal yang penting juga bagi mereka. Karena interaksi teman sebaya dapat memberikan pengaruh yang cukup besar kepada anak-anak di bawah umur ini. Selain itu juga salah satu yang menjadi peran penting bagi anak-anak yang di bawah umur yaitu peran orang tua. Mereka sangat berperan penting bagi anak-anak yang di bawah umur untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan yang salah. Untuk selanjutnya di sini ada lokasi terjadinya perilaku yaitu di Kampung Citaman RT 3 RW 4 di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Dan jumlah sampel yang akan kami teliti yaitu berjumlah 36 orang. Definisi variabel menurut Sitepu tahun 2000, perokok aktif di bawah umur yaitu perokok berusia di bawah 18 tahun yang melakukan aktivitas membakar tembakau, kemudian menghisap asapnya menggunakan rokok maupun pipa. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada manfaat fungsional. Yang pertama, ada saya menghabiskan 2-8 batang rokok per hari. Yang kedua, saya menghabiskan 9-15 batang rokok per hari. Yang ketiga, saya menghabiskan lebih dari 15 batang rokok per hari. Yang keempat, saya merokok ketika nongkrong dengan teman-teman. Dan yang kelima, saya merokok ketika mengerjakan tugas kelompok bersama teman-teman. Yang keenam, saya merokok karena meniru orang tua. Yang ketujuh, saya merokok karena iklan rokok. Yang kedelapan, merokok merupakan selera saya. Yang kesembilan, zat nikotin pada rokok dapat menimbulkan ketagihan. 10, zat tar pada rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. 11, semua kandungan zat kimia pada rokok dapat menyebabkan kematian. 12, resiko perokok pasif lebih tinggi daripada perokok aktif. 13, kanker paru-paru merupakan risiko terbesar kematian pada perokok. Ke-14, gejala terbesar perokok adalah kanker paru-paru. 15, merokok dapat menimbulkan lemahnya daya ingat. Yang ke-16, kanker paru-paru merupakan risiko terbesar kematian. Yang ke-17, merokok dapat menyebabkan penyakit jantung. Yang ke-18, denyut jantung tidak teratur disebabkan oleh zat rokok, karbon monoksida. Ke-19, serangan jantung yang terjadi secara tiba-tiba disebabkan oleh karbon monoksida pada rokok. Nah, untuk selanjutnya di sini ada beberapa manfaat emosional. Ada 3. Yang pertama, merokok membangkitkan rasa percaya diri ketika bertemu dengan lawan jenis. Yang kedua, merokok menjadikan saya senang karena dapat bergabung dengan teman-teman. Yang ketiga, saya akan lebih tenang dalam belajar jika menikmati rokok. Di sini pun ada pengorbanan yang dipersepsikan. Yang pertama di sini ada biaya moneter yang terdiri dari saya rela mengeluarkan seluruh uang saya untuk membeli rokok dan juga saya tidak mempermasalahkan harga jika ingin membeli rokok. Selanjutnya di sini ada biaya waktu. Yang pertama, saya merokok setiap pagi.
Yang kedua, saya merokok setiap siang. Yang ketiga, saya merokok setiap sore. Yang keempat, saya merokok setiap malam. Dan yang kelima, saya merokok setiap hari. Di sini pun terdapat adanya biaya psikis. Ada 3. Yang pertama, saya merokok untuk mengurangi kemarahan kepada orang lain. Yang kedua, mulut saya asam apabila tidak merokok. Yang ketiga, saya merokok untuk mengurangi kecemasan. Nah, selanjutnya di sini terdapat kuesioner dari manfaat fungsional dengan indikator yang telah tadi saya sebutkan sebelumnya. Di sini untuk rate jawabannya dari sebelah kiri itu negatif, yaitu sangat tidak setuju, dan semakin kanan itu positif dengan sangat setuju. Untuk penilaian untuk 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan yang kelima itu sangat setuju. Nah, ini masih sama dengan yang tadi, masih berlanjut, yaitu kuesioner dari manfaat fungsional. Nah, selanjutnya di sini masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah kuesioner dari manfaat emosional dengan indikator-indikator yang telah tadi saya sebutkan sebelumnya juga, dengan rating pemilihan skor dari jawaban ini masih sama dengan yang kuesioner manfaat fungsional. Selanjutnya di sini terdapat kuesioner dari biaya moneter. Yang pertama terdapat saya rela mengeluarkan seluruh uang saya untuk membeli rokok. Lalu ada saya tidak mempermasalahkan harga jika ingin membeli rokok. Lalu dari subvariabel biaya waktu terdapat saya merokok setiap pagi, setiap siang, sore, malam, dan setiap hari. Lalu dari subvariabel biaya psikis itu terdapat saya merokok untuk mengurangi kemarahan kepada orang lain. Mulut saya asam apabila tidak merokok. Lalu saya merokok untuk mengurangi kecemasan. Lalu di sini terdapat hasil dari perhitungan dari deskriptif statistik dari variabel 1, 2, 3 hingga variabel 15 untuk mencari nilai mean dan untuk nanti diinterpretasikan. Lalu selanjutnya di sini masih terdapat hasil perhitungan dari deskriptif statistik. Di sini mulai dari variabel 16, 17, 18 hingga variabel 32 karena kuesioner kita itu terdapat 32 pertanyaan. Untuk dicari nilai mean dan untuk diinterpretasikan selanjutnya. Lalu selanjutnya di sini terdapat manfaat fungsional atau interpretasi dari deskriptif statistik yang sebelumnya telah dihitung, lalu kita interpretasikan di sini dengan variabel pertama mendapatkan hasil rata-rata 3,66 yang menyatakan bahwa perilaku merokok terlalu banyak menimbulkan dampak negatif. Lalu yang variabel kedua mendapatkan hasil rata-rata 3,88 yang menyatakan bahwa perilaku merokok terlalu banyak itu menimbulkan dampak yang negatif, dan variabel ketiga dengan hasil rata-rata 3,69 yang menyatakan bahwa mereka merokok pada saat kumpul bareng teman-teman. Dan yang keempat berdasarkan deskriptif mendapatkan hasil rata-rata 4,33 yang menyatakan bahwa mereka merokok pada saat mengerjakan tugas kelompok bareng teman-temannya. Dan selanjutnya bisa dilihat pada slide presentasi. Lalu di sini slide selanjutnya terdapat masih pada manfaat fungsional. Di sini terdapat interpretasi dengan hasil rata-rata 4,25 yang menyatakan bahwa semua zat pada rokok menimbulkan kematian. Dan lalu yang variabel selanjutnya terdapat hasil rata-rata sebesar 3,91 yang menyatakan bahwa perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Lalu yang selanjutnya terdapat nilai rata-rata 4,24 yang menyatakan bahwa kanker paru merupakan risiko terbesar kematian pada merokok. Lalu selanjutnya variabel selanjutnya dengan nilai rata 4,22 yang menyatakan bahwa gejala terbesar perokok adalah kanker paru. Lalu variabel selanjutnya dengan nilai rata 4,22 juga dan menyatakan bahwa merokok dapat menimbulkan lemahnya daya ingat. Dan selanjutnya bisa dilihat pada slide di atas.
Lalu selanjutnya terdapat manfaat emosional. Pada variabel pertama didapatkan hasil rata-rata sebesar 4,91 yang diartikan bahwa masyarakat RW 04 setuju bahwa mereka merokok membangkitkan rasa percaya diri pada saat bertemu dengan lawan jenis. Lalu pada variabel kedua dengan hasil rata 4,02 menyatakan bahwa mereka merokok menjadikan senang pada saat bertemu dengan teman-teman. Lalu variabel ketiga mereka menyatakan dengan hasil rata 4,16 menyatakan bahwa mereka merokok membuat tenang pada saat sedang belajar. Lalu selanjutnya terdapat biaya moneter. Pada variabel pertama didapatkan hasil rata-rata sebesar 3,86 yang dinyatakan bahwa mereka rela mengeluarkan uang untuk membeli rokok. Lalu pada variabel kedua dengan hasil rata-rata 4,69 dengan pernyataan bahwa mereka tidak mempermasalahkan harga rokok. Lalu selanjutnya terdapat biaya psikis. Pada variabel pertama didapatkan hasil rata-rata sebesar 3,97 yang menyatakan bahwa mereka merokok mengurangi kemarahan kepada orang lain. Lalu pada variabel kedua dengan hasil rata-rata sebesar 3,91 yang menyatakan bahwa mereka tidak merokok mulut terasa asam. Terus selanjutnya terakhir terdapat pada variabel ketiga dengan hasil rata 4,94 yang menyatakan bahwa mereka merokok untuk mengurangi rasa kecemasan. Lalu selanjutnya terdapat solusi dan kesimpulan. Solusi yang pertama memberikan edukasi mengenai bahwa merokok itu tidak baik. Lalu yang kedua menjaga pertemanan anak untuk tidak bergabung dengan teman yang merokok juga. Lalu yang ketiga terdapat menegur langsung kepada anak di bawah umur tersebut pada saat ketahuan merokok. Lalu yang keempat melaporkan perbuatan anak tersebut kepada orang tua dan langsung diberikan arahan oleh orang tuanya. Lalu yang selanjutnya terdapat tidak merokok di depan anak di bawah umur untuk orang tua. Lalu selanjutnya dapat menghindari menyuruh anak di bawah umur untuk membeli rokok. Dan yang terakhir, warung dan toko swalayan untuk tidak memperjualbebaskan rokok kepada anak di bawah umur. Dan kesimpulannya berdasarkan hasil yang telah disampaikan di atas bahwa merokok pada anak di bawah umur memiliki banyak dampak yang negatif bagi anak tersebut. Hal ini menyebabkan membuat proses belajar mereka terganggu, membuat emosional anak menjadi negatif dan lebih emosional, dan membuat kesehatan anak tersebut menjadi tidak sehat karena kebiasaan akan merokok. Maka dari itu, untuk pihak RW 04 Kelurahan Cigugur Tengah harus melakukan tindakan dalam mengatasi masalah mengenai anak di bawah umur yang merokok di bangunan kosong, sehingga tidak terjadi lagi anak sekolah yang bersembunyi merokok di dalam bangunan kosong tersebut. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.